Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita sudah masuk tema 6E. Pada tema 6E, kita akan belajar tentang teks formulir. Sudah siapkah bukunya? Ya, insya Allah siap ya, Nak ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang pengertian formulir. Adakah yang tahu apa sih formulir itu? Iya, betul. Formulir adalah format isian yang terdiri dari biodata lengkap. Bagus. Baik anak-anakku semua, sekarang silahkan dibuka buku kalian halaman 20. Nah, di sini akan dijelaskan tentang petunjuk pengisian formulir. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah isilah formulir menggunakan nama lengkap ya. Jadi kalian harus menulis nama lengkap kalian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf kapital supaya mudah dibaca. Kemudian yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos ya. Dan langkah atau petunjuk yang keempat, tuliskan tujuan mengikuti kegiatan ya. Tergantung kegiatannya apa. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, berikut adalah petunjuk pengisian dari formulir. Bisa dipahami ya, Nak ya? Baik anak-anak, kita lanjut ya. Berikut adalah jenis-jenis dari formulir. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini biasanya digunakan untuk jika kalian ingin mengikuti sebuah kegiatan. Nah, apa saja yang terdapat dalam formulir pendaftaran itu? Di antaranya yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri itu berisi tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian disertakan kode pos, nomor telepon, nama sekolah, dan kelas kalian. Nah, kemudian yang kedua yaitu alasan mengikuti kegiatan. Nah, alasan kalian itu apa mengikuti kegiatan tersebut? Setelah kalian isi, kemudian kalian mencantumkan tanda tangan kalian dan jangan lupa diberikan nama lengkap di bawahnya. Nah, itu adalah formulir pendaftaran. Kemudian, jenis yang kedua yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau CV ya. Nah, daftar riwayat hidup ini biasanya terdiri dari yang pertama adalah data pribadi, kemudian ada pendidikan non-formal atau kursus, kemudian ada juga kegiatan yang pernah diikuti atau mungkin bisa dilengkapi juga penghargaan atau prestasi yang pernah diperoleh. Nah, itu adalah isi dari daftar riwayat hidup. Data pribadi tadi sudah Ibu jelaskan yang berkaitan dengan pribadi kalian itu semuanya ditulis dalam daftar pribadi. Baik anak-anak, jenis yang ketiga yaitu formulir pengiriman barang. Nah, di sini ada dua macam formulir pengiriman barang. Yang bagian atas itu adalah pengiriman barang melalui pos dan giro. Kemudian yang bawah itu adalah formulir pengiriman barang melalui JNE. Nah, yang paling penting dalam pengiriman barang ini biasanya tercantum nama pengirim dan penerima barang. Kemudian alamat pengirim dan penerima barang, kemudian jenis barang apa yang dikirim, kemudian juga biasanya tertera biaya pengiriman. Kurang lebihnya yang terdapat dalam formulir pengiriman barang itu ya. Nah, selanjutnya jenis yang keempat yaitu formulir ujian sekolah. Formulir ujian sekolah ini biasanya diisi oleh para siswa yang sedang mengikuti ujian. Nah, pada pengisian formulir ujian sekolah itu harus mengikuti petunjuk yang ada di formulir tersebut. Nah, biasanya di bagian atas itu ada petunjuk atau cara dalam pengisian formulir ujian. Nah, dalam pengisian formulir ujian ini biasanya menggunakan huruf kapital ya.
Nah, setelah kalian cantumkan hurufnya, nama-nama kalian menggunakan huruf kapital, kemudian kalian bisa memberikan tanda silang di bawahnya. Contohnya misalkan seperti ini. Di atas tertera misalkan diberikan nama Haifa. Nah, kalian cari yang huruf pertama adalah H. Nah, kalian cari huruf H di bawahnya. Nah, setelah kalian ketemu, kalian beri tanda silang ya. Ingat, ketika kalian memberikan tanda silang jangan sampai keluar garis. Kemudian H, setelah H berarti huruf A. Nah, setelah itu kalian cari huruf A di bawahnya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian beri tanda silang sampai seterusnya, sampai nama kalian selesai. Dan jangan lupa yang terakhir juga biasanya kalian diminta untuk mencantumkan tanda tangan kalian. Nah, itu adalah cara pengisian formulir ujian sekolah. Baik anak-anak semuanya, demikian penjelasan Ibu tentang teks formulir. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa menghubungi Ibu, bisa melalui WhatsApp atau mungkin kalian bisa menelpon Ibu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengisi formulir pendaftaran dan menjawab pertanyaan pada halaman 9. Kemudian yang kedua, mengerjakan halaman 60 dan 61. Yang ketiga, melengkapi formulir pengiriman barang halaman 99. Dan yang terakhir yaitu mengisi formulir ujian sekolah yang terdapat pada halaman 114. Nah, dari semua tugas di atas tidak perlu difoto, namun Ibu sangat berharap kalian semuanya harus mengerjakan ya. Bagaimana anak-anak, sanggup ya? Insya Allah ya. Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.